Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Al-Qa'im bihukukillah ma taqat illa farrajahallah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, para murang kalih anu haradir di tempat. Mudah-mudahan sadayana, mudah-mudahan semuanya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan semoga yang belum haji biar bisa berangkat haji. Yang duitnya kurang, mudah-mudahan duitnya jadi banyak. Yang tadinya kurang baik, kurang bager, mudah-mudahan tambah bager. Anu tadinya tara burak berek, mudah-mudahan jadi loman, jadi berehan, jadi bager. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu hadir di tempat, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan semuanya biar masuk surga. Punya mantu yang solihin solehah. Anu gararan teng kabeh amin. Anu gararis kabeh amin Allahumma. Tak lupa kepada naon ieu teh ngaran pemimpin saha ngaran teh? Pemimpin yayasan yang sedang pulang ya ke Garut, orangnya enggak ada ya. Udah kita sebutkan aja yang ada ya. Yaitu Haji Zainal Abidin bin Armayan. Ya, itulah pokoknya. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, berkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa pula kepada Al-Ustaz Dr. Andes Ubaidillah, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada saudara-saudara saya, terlebih kepada bibi saya dari Garut, Ibu Hajah Imi Maryami. Mana tuh Ibu Hajah teh? Ayah apa? Nah, itu bibi saya dari Garut ya, keluarga besar Karoya umumnya, khusus umumnya. Semoga Ibu Hajah biar panjang umur, sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa kepada saudara saya Arifan bin Haji Asyikin, begitu juga kakaknya Hilman bin Haji Asyikin, dan begitu juga saudara saya Lukman bin Haji Tatang, dan saudara-saudara saya yang nampak di ini hari, di ini sore, mudah-mudahan semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, beserta istri-istrinya, mudah-mudahan punya anak laki semuanya, amin. Anaknya mudah-mudahan yang 3, mudah-mudahan jadi 6, amin. Aminin aja dulu, gak apa-apa udah. Yang 6 mudah-mudahan jadi 9, amin. Yang 9 mudah-mudahan jadi 12. Yang 12 mudah-mudahan jadi 15. Mudah-mudahan tambah banyak anak, tambah senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebetulnya Habib itu kalau ceramah enak pakai bahasa Sunda. Cuman kalau di sini kan mayoritas BI-an, BI non bahasa Indonesia. Kagok bahasa Indonesia teh. Engke lamun ditanya Bib ari apa teh naon? Apa teh naon teh apa begitu gitu. Terserah mau apa naon, mau naon apa, enggak apa-apa. Yang penting di ini tempat bukan masalah bahasa, hati kita bersih, kita dalam keadaan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Begitu juga saya silaturahmi, itu perwakilan daripada keluarga besar Abah Alwi yang dulu suka datang kemari, orangnya tinggi, suaranya serak-serak, udah gitu wibawa, pakai udeng lagi. Ya mungkin kalau dari ganteng, nggak jauh lah gantengnya seperti ini. Ya mungkin kalau saya karena masih muda, jadi lebih gantengan saya daripada abah saya, kostamah gitu. Tapi luar biasa. Saya datang ke ini tempat perwakilan daripada keluarga abah saya, khususnya keluarga Karoya. Mudah-mudahan keluarga Karoya semuanya panjang umur, sehat walafiat, dalam lindungan Allah, dan banyak duitnya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasannya zaman ini zaman harus banyak sabar, jangan banyak mengeluh. Kemarin kita ada corona,
Pas awal-awal ada corona, masjid-masjid sampai kosong. Kalau kata orang Sunda, hari Jumat oke meunikeun arareuweuh. Bahkan masjid-masjid loba anu ditutup. Tapi giliran selfie pada dekat-dekat, bener apa itu ya? Bener apa kagak ibu-ibu ya? Itu kalau selfie yang namanya pundak kita sama pundak sebelahnya itu sampai rapat-rapat, tapi giliran sholat direnggang-renggang. Ini apa maksudnya ini corona? Corona itu gak ngerti saya. Lamun cek orang Sunda dia mah lain corona tapi corona aja dah. Namun corona itu sebetulnya kata-kata nggak pantas untuk diucapkan, tapi intinya ini corona bukanlah melainkan siasat atau politik yang akan dimasukkan ke daerah Indonesia. Insya Allah Maulid, Rajab, pengajian, sekolahan, walaupun ada corona, insya Allah ini corona nggak bakal ngaruh, amin. Dan yang namanya corona nggak usah dijadikan bahan terlalu dipikirkan. Karena dulu di zaman Suriah, dulu ada seorang wali. Ini wali di dalam kitab Hilyatul Auliya. Ini kebanyakan orang sini Sunda apa Indonesia sih gitu ya? Hah? Iya lebaran Sunda apa Indonesia gitu ya? Jadi kagum, jadi kos orang Betawinya gitu. Iya Sunda apa Indonesia ya? Kalau seandainya Habib ngomong pakai bahasa Sunda, pada ngerti apa kagak? Insya. Ini paling orang yang bahasa BI-nya ada berapa? 1 apa 2 orang? Kalau Dr. Andas ini bukan bahasa Sunda atau Indonesia, beliau ini ngomongnya pakai bahasa Inggris, bener apa enggak? Jadi I speak English atau don't speak English, akan negara itu dah. Saya bener nama kalau Dr. Andas ini sudah ngerti, cuman untuk kita aja agar kita tambah wawasan, amin. Dulu di daerah Damaskus Syria ada yang namanya walinya Allah Subhanahu wa taala, melihat ningali anu ngaranna penyakit turun dari langit. Maka penyakit tersebut sama seperti penyakit corona ini. Penyakit naon? Kalau dulu ada flu burung, ada flu A, flu B, flu C, flu terboga duit, pokoknya begitu dah. Nah, ini juga sama corona. Nah, ini corona ini di Damaskus Syria. Beliau si wali tersebut bilang, penyakit, kamu datang ke ini tempat mau ngapain? Katanya saya datang ke ini, turun ke ini tempat, tiada lain saya mau nyerang umat Islam yang ada di daerah Syria atau siapapun orang Kristen semuanya akan saya serang 2.000 orang. Oh iya, katanya kata walinya sudah. Pas ditunggu 5 tahun, ternyata total yang jumlah meninggal itu bukan 2.000, tapi ada berapa? Ada 50.000 orang. Maka wali tersebut kaget setelah 5 tahun si penyakit lagi didatangin. Penyakit, katanya kamu bakal kena kajelmengan ukur 2.000 orang. Kenapa kok sampai yang meninggal? Katanya sampai 50.000 orang. Kata si itu penyakit, itu virus bilangnya apa? Sebetulnya katanya saya mau mengenai emang benar catatan 2.000 orang. Cuma yang 48.000 orang semuanya kena bukan karena bukan karena ketempelan saya, lain kekenaan saya, tapi semuanya karena kekhawatirannya yang berlebihan. Kahartos apa henteu ya? Jadi khawatosna jadi sieuna gede teuing. Corona di mana, urang di mana, akhirnya jadi ngan corona we arek sare corona urang sare. Corona biasana ge arek sare ngemil heula udang sare bubur atau nasi goreng. Ini mah enggak, jadi segala sesuatu serba corona. Bukan Allah yang dipikirkan. Akhirnya 48 orang semuanya meninggal bukan kena penyakit tapi corona, naudzubillah. Karena loba teuing khawatir, naudzubillah min. Makanya ini di urang sadaya hadirin ibu-ibu, bapak-bapak enggak usah diperdulikan. Corona khalas, enggak ada corona. Wah, kita waktu berangkat di Hadramut sesalaman biasa. Saya berangkat ke negeri Yaman sesalaman biasa. Saya di Mekah Mukarramah duduk dengan orang-orang biasa. Enggak ada yang namanya corona. Ari kuno nepi ka Indonesia seakan-akan corona ieu didewakeun teuing. Dan saya nitip ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, nanti kalau misalkan ada sensus atau ada vaksin, kalau sehat walafiat, mendingan pulang ke rumah dulu, enggak usah divaksin kalau bisa. Kunaon karabin sebab sieun jelma loba anu divaksin tapi geus beres vaksin kalakah lain cager. Wah, Habib mah diprovokator ini mana? Wah, Habib, saya tidak provokator, cuman takut aja, khawatir karena vaksin tidak sesuai dengan penyakit. Kira-kira kahartos abah henteu ya? Jelas abah henteu ya? Insyaallah berkah Maulid Nabi corona diangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Coba kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak anu ngaranna penyakit, ningali penyakit Nabi Allah Ayyub alaihissalam.
Nabi Ayub punya anak laki-laki 7, punya anak perempuan 7, punya harta banyak, punya pembantu banyak, dan beliau hidupnya dalam kemewahan. Ngeunah hidupnya berapa tahun? Selama 80 tahun. Setelah itu anaknya yang laki-laki 7 meninggal, anaknya yang perempuan yang 7 semuanya meninggal. Hartana kabulum kabeh, imahna kabulum kabeh, terus sahabat kabeh kabulum, sampai Nabi Allah Ayub alaihissalam beliau terkena penyakit berapa? Selama 18 tahun. Sampai sudah pamajikan anak gawe kadieu diterima karena sieun tepa sieun nular kerja kesini gak terima. Itu pamajikan ibu-ibu saking solehah. Beliau ini digelung di kepang rambutnya, 2 kepangan, kepang belah kanan, kepang belah kiri. Nah, rambut yang kepang belah kanan tersebut digunting. Untuk apa? Itu rambut dijual untuk beli roti. Selama berapa tahun penyakitnya? Selama 18 tahun. Akhirnya pas itu habis roti 1 hari, pas hari berikutnya lagi gak ada makanan. Maka pamajikanna ibu-ibu eta rambutnya digunting deui, dipotong deui. Geus kitu teh geus dipotong dinaonkeun teh eta rambut dijual ajang meuli roti. Ngajual pamajikanna ceuk Nabi Allah Ayub ieu meunang roti maneh di mana? Ih ceuk bahasa Sunda Bogor ieu mah ya. Lain ceuk bahasa Sunda anu ngaranna Garut lain. Ya ibu-ibu ngerti apa henteu ya? Jelas apa kagak nih? Wah ini teu ngerti, bener teu karunya. Saurang ge lamun teu ngerti karunya. Jadi Nabi Allah Ayub ini hidup dalam kesenangan berapa tahun? 80 tahun. Berapa tahun? 80 tahun. Anaknya 7 laki-laki dan anaknya 7 perempuan. Yang laki-laki 7 meninggal, yang perempuan yang 7 semuanya meninggal. Usahanya kebakaran, hartanya kebakaran. Sampai Nabi Allah Ayub terkena penyakit berapa? Terkena penyakitnya selama 18 tahun. Sampai nggak punya duit, maka istrinya itu punya rambut dikepang. Dikepang di naon ngaranna teh? Di naon ngaranna teh? Dikepang, dikuncir 2 kunciran, 1 dipotong. Buat apa? Buat beli roti. Akhirnya pas hari kemudian nggak ada makanan lagi buat Nabi Allah Ayub, maka dipotong lagi. Setelah itu Nabi Allah Ayub langsung, mana dapat dari mana ente roti? Katanya kan manusia nggak percaya sama kita. Katanya apa? Saya jual ini kepangan, sudah habis rambut saya. Dari situ Nabi Allah Ayub langsung berdoa sama Allah, Rabbi inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah, saya terkena penyakit ya Allah, coba tolong ya Allah sembuhkan saya. Ternyata dari mana rahasia beliau sembuh itu? Berkah tawasul, berkah taqarrub kepada Allah dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sembuh Nabi Allah Ayub. Ganteng lagi itu Nabi Allah Ayub. Anaknya yang 7 laki-laki meninggal, yang 7 perempuan meninggal. Sembuhnya berkah tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas istrinya keluar datang, nanya-nanya, ente katanya ngelihat nggak tadi orang di sini tergeletak katanya. Di situ apa? Ini orang persis kayak ente katanya kalau sembuh kayak ente. Katanya awak mah adimti, apakah ente nggak kenal? Anak Ayub, aku adalah Ayub, suami kamu katanya. Kok ente bisa sembuh? Ana barusan berdoa sama Allah dan Allah memerintahkan kepada saya apa? Urkud birijli. Apa namanya? Pukulkan kaki kamu kepada tanah, nanti bakal keluar air. Hada mughtasalun baridun wa syarab. Bakal keluar apa? Bakal keluar yang namanya sumber air dingin, sejuk dan bisa menyembuhkan segala penyakit. Maka kakinya Nabi Allah Ayub diinjakkan kepada bumi. Setelah itu keluarlah air. Langsung dari situ Nabi Allah Ayub mandi. Bahkan sebagian orang mengatakan katanya belatungnya banyak. Tapi kata ulama ini cerita terlalu berlebihan. Kenapa terlalu berlebihan? Karena tidak mungkin yang namanya Nabi terkena penyakit seperti ini. Karena apa? Bikin orang lari itu nggak mungkin. Akhirnya Nabi Allah Ayub sembuh. Dan istrinya yang tadinya sudah tua, Allah subhanahu wa ta'ala robah lagi wajahnya. Jadi apa? Jadi gadis lagi. Ngora dari pamajikan nanti padahal ngesekolah padahal sudah tua. Kira-kira kita yang udah beruban, Habib aja udah beruban. Umur Habib ya, Habib Haji kena, atau Lukman tahu, Arifin tahu, Hilman tahu. Kalau Habib itu anak kemarin sore. Cuman pas sekarang ini kalau berjajaran Hilman, Arifin atau Lukman, kok kenapa jadi sama? Bukan tereh kolot asa ante. Ya, asa tereh kolot padahal baru kemarin lulus. Ini kalau saya buka rambut saya ibu-ibu di sini udah beruban semua. Saya sama Habib Hasan eta umurnya apa jauh-jauh. Habib Hasan anak pertama, kedua perempuan, ketiga perempuan, laki-laki baru Habib. Kunaon ayeuna jadi Habib jadi geus asa tereh kolot kieu teu harti.
Mungkin ya perkembangan cuaca apa kurang duit ya teh. Pos nama kurang duit bener teh. Teu kurang duit alhamdulillah aya wae. Kurang dahar sugan. Alhamdulillah makan saya tiap hari makan. Kurang apa? Pos nama kurang teh kita ini kenapa cepat tua? Karena dua perkara kata ulama. Apa? Yang pertama qillatut ta'ah, kurang taat sama Allah. Yang keduanya apa? Wal hiris ala dunia, terlalu rakus sama dunia. Sudah punya mobil satu, hayang dua, bener apa itu ya? Sudah punya motor NMAX, pengen PCX, bener apa enggak? Udah punya NMAX, PCX, pengen motor Beat, bener apa kagak nih? Akhirnya dunia jeung dunia, padahal giliran maut walaupun punya Pajero, punya PCX, punya NMAX, itu yang namanya kendaraan kita terakhir, bukan itu. Apa? Kendaraan kita yang terakhir adalah keranda. Naon keranda teh lamun cek orang Sunda nyaeta pasaran. Ge orang bakal digarotong, Lukman bakal digotong man. Hilman bakal digotong, Habibin bakal digotong. Termasuk Habib Mahdi oke yang pakai jubah, pakai udang yang sekarang sedang berceramah sama walaupun Habib datang di tempat naik mobil, ujung-ujung nama bakal dibawa ku warna pasar. Nanti kalau gitu yang menang anu warna Pajero apa pasaran? Sementara kita di rumah pasaran punya apa kagak? Kurang di rumah baru gak pasaran apa henteu? Hidup pasaran. Mudah-mudahan pasaran ulah nungguan orang, amin. Mudah-mudahan pasaran jangan sampai nunggu kita, amin. Itu pasaran tuh keranda, kalau kata orang Sunda namanya pasaran. Jadi walaupun kita kendaraan bagus, tetap kendaraan yang terakhir adalah yang namanya keranda. Nah jadi apa? Nabi Allah Ayub anaknya meninggal 7 laki-laki 7 perempuan. Allah ganti istrinya sudah tua jadi muda lagi. Kata ulama apa? Sampai-sampai katanya Nabi Allah Ayub dari situ beliau punya anak berapa? 26. Para anaknya itulah cara ini sih nggak bantuan ngomong nggak tuh. Anaknya barahan Nabi Allah Ayub 26. Jadi kalau ibu-ibu misalkan pengen punya anak, suaminya gini, misalkan suaminya bilang, teteh atau neng, amah pengen punya anak 7 nggak apa-apa terus. Setahun satu nggak apa-apa. Itu kalau kata orang Sunda ngaranna tunji. Naon tunji teh? Satahun teu kudu naon. Ayo terus we teu naon. Kenapa emang hikmahnya? Bib ada hikmahnya apa enggak, Bib? Ibu-ibu yang punya anak banyak, apalagi anaknya 12. Kata ulama apa? Wajabat. Apa artinya wajabat? Wajib masuk surga. Karena capek melahirkan. Lelaki enak tinggal bikin, perempuan lain lagi ngandung ini itu, udah gitu melahirkan. Emang melahirkan tuh enak? Ngena apa enggak ibu-ibu ngelahirkan? Ngelahirin enak apa kagak? Nggak ada ngelahirin enak, nyeri sampai digunting di ini, bahkan kalau nggak keluar di apa namanya ini namanya di naon ngaranna teh. Kuatan begitu kan lah, belum nanti harus dirawat lagi hamil, bahkan kadang-kadang umur 9 bulan bayinya kadang-kadang enggak ada. Kakarak 8 bulan jadi leungit, orokna jadi hilang. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Di sini yang anaknya 9 bulan hilang ada apa? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa Habib kok bisa hilang? Nih Habib kasih tahu. Kenapa bisa hilang anaknya waktu umur 9 bulan? Kata ulama karena waktu hamilnya tidurnya bukan mengarah ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, tapi waktu tidurnya yaitu naon ngaranna teh mustalqiyan ala dhahri, begini tah es teh. Naon ngaranna es kieu teh. Nah, kalau lagi hamil ulah es kos kieu ulah tah. Kecuali lamun hareupkeun salaki lain deui. Mangga lain deui eta mah. Tapi kalau misalkan sendiri atau misalkan enggak ada suami atau di depan suami atau misalkan itu kalau bisa yang hamil itu tidurnya jangan terlentang seperti ini, jangan. Kenapa kata ulama? Kata ulama, kata saya Abah Alwi, nanti kalau misalkan tidurnya terlentang seperti ini, maka setan bakal turun, jin. Si jin ngapain? Nanti si jin bakal nidurin itu perempuan dan dia kasih air sperma si jin dimasukin ke maluan itu perempuan. Makanya setelah hamil 9 bulan anaknya hilang, nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Dibawa ku jin. Kata si jin apa? Ini sama anak saya juga karena ini anak kita berdua katanya. Makanya kalau perempuan kalau lagi hamil jangan tidur seperti ini, jangan. Kecuali depan suami lagi itu mah. Itu lain cerita lain. Cuman kalau lagi tidur kalau bisa nyangigir atau mengarah ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Dan hati-hati yang lagi hamil tiap hari baca doa. Apa doanya, Bib? Doanya ya Hasin. Berapa kali? 7 kali.
ya hasib, ya hasib, ya hasib, ya hasib 7 kali ya. Pegang Bib, pegang. Itu kalau lagi hamil. Terus kalau lagi hamil 3 bulan, Bib, anak saya pengen ganteng, hidung mancung, bulu mata lentik. Wah, pokoknya matanya aja kalau kata orang Sunda dia belok ngaranna teh. Naon belok ngaranna teh? Notok, matanya tuh notok. Gimana Bib? Hidungnya mancung, terus bulu wah, halisnya bagus. Terus badannya seter Bib, kalau dibawa ke undangan gak bakal malu. Gimana itu caranya? Caranya kata ulama, pas hamil 3 bulan makan jambu batu yang mateng. Kalau kata orang Sunda ngadahar jamu kulutuk. Ya itu jamu kulutuk. Ibu-ibu kuning apa itu jamu kulutuk? Tahu apa kagak jamu kulutuk? Jamu batu yang itu hamil 3 bulan, bijinya dibuang, jamunya dimakan. Nanti kalau punya anak laki-laki hidungnya mancung, udah gitu badannya seter kayak binaragawan, kayak orang tukang olahraga. Dan kalau jalan bagus dia, kulitnya kuning langsat. Shallu ala Nabi Muhammad. Salawat dulu, shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kira-kira jelas apa enggak nih? Paham apa enggak nih? Itu kalau laki-laki. Gimana kalau perempuan, punya anak perempuan hasil makan jambu batu atau makan buah pir hamil 3 bulan? Kalau perempuan kata ulama nanti kalau punya anak hidungnya mancung. Udah gitu apa lagi? Hidungnya mancung, bulu matanya lentik, kulitnya kuning langsat, ke depan apa bagus, ke belakang bagus, tengah-tengahnya gitar Spanyol katanya. Tahun gitar Spanyol teh yang nggak tahu, coba pikirkan aja masing-masing. Dibawa ke undangan, ini anak siapa? Anak saya. Kok ini anak sama ibu beda ya? Kenapa? Karena hasil mengamalkan ilmu ulama, ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ulama-ulama dulu nggak ganteng-ganteng amat, nggak ajingan-ajingan, enggak. Tapi kenapa anaknya cakep, ini cantik, ganteng? Kenapa? Karena pinter produksi, waktu produksi pakai bismillahnya bener-beneran. Ini luar biasa, masya Allah. Kira-kira jelas apa enggak nih kira-kira nih? Nah itu oleh-oleh yang ibu-ibu tuh baca tiap hari, pegang kalau lagi hamil apa baca? Ya hasib. Berapa kali dibacanya? 7 kali. Ya hasib, ya hasib. Usahakan yang namanya kalau lagi hamil jangan makan petis mulu. Kenapa Bib? Kalau makan petis mungkin anaknya gentel. Naon gentel teh? Nanti anaknya itu apa? Oh gitu tak apa namanya biru nanti kulitnya. Karena ibunya lagi hamil itu suka dangwe rujak, benar tuh. Nah, usahakan yang enak-enak kalau lagi makan hidung mancung, ganteng, kasep. Kalau anaknya 3, kawinkan 1, 3-3-nya kawinkan 2, kawinkan 1 sisakan. Jangan lupa dikasih untuk siapa? Oh iya dong, buat siapa nih? Nah, itu mah cerita mungkul, itu cuman cerita saja. Kira-kira jelas apa enggak nih kira-kira nih? Paham apa enggak nih? Maka Nabi Allah Ayyub alaihissalam, beliau langsung punya anak berapa? Laki-laki semuanya 26. Hartanya kembali lagi, rumahnya kembali lagi. Padahal beliau sakitnya berapa tahun? 18 tahun. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak dilihat-lihat apa? Ternyata kelebihan beliau satu, sempurna itu dengan tawassul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di ini hari kita alangkah bahagianya kita dalam rangka Maulid, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah ini ceramah sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa? Jam 3 sampai setengah 4 nih jam nih ceramah nih. Jam berapa? Sampai maghrib buat apa kagak nih? Kuat apa kagak? Kalau Habib sih bebas-bebas aja, mau sampai maghrib ke mau sampai isya ke terserah. Orang cuma dikasih mic suruh berdiri, udah gitu makan, udah gitu pulang, enak udah. Nah, terusin apa jangan nih? Kuat apa kagak nih? Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli sallim wa barik. Pantesannya dulu itu Habib dari kecil pengen kemari dari kecil, cuman gak sempet. Pas udah gede dikit berangkat ke Sukabumi, kata Abah, ente gak boleh kemana-mana, mondok. Giliran anak pulang mau ke rumah udah sampai 2 kilo, tahu-tahu surat di jalan sudah sampai. Apa kata surat dari Abah? Wallahi ma ardo in raja'ta ilal bait. Demi Allah Habib Mahdi, Abah enggak ridho kalau Habib Mahdi pulang ke rumah. Padahal cuma tinggal 2 kilo lagi dari pesantren, ada berapa puluh kilo, 2 kilo ke rumah datang surat. Enggak tahu Abah itu kasyaf. Udah melihat anak balik lagi gak pernah pulang ke rumah. Selama setahun saya di pesantren, di luar pesantren cuma 10 hari. Sesanya di pesantren semua. Bangun kita jam 3 sampai baca wirid sampai setengah 6, belajar dari pagi sampai setengah 12. Selama berapa hari Bib? Selama 5 tahun saya belajar Darul Habib. Enggak gampang kita waktu mondok.
bawa HP-nya diambil sama guru. Udah gitu ditaruh di mana? Di pesantren Habib Novel Darul Habib. HP-nya diambil, nanti dimasukin ke ember. Sudah 3 hari baru nih, ini HP ente katanya. Itu benar-benar waktu kita mondok gak enak. Ada pernah mondok di Garut, kata Abah kalau ente mau mondok di Garut di Kampung Arab, di tempatnya Mang Aji, ya Kiai Aji ya. Udah gitu saya babakan Arab mondok. Kata Abah boleh ente mondok di Garut, tapi awas jangan sebentar. Oh iya Bah, pas anak berangkat ke Garut, tahunnya cuma mampu 12 hari saya mondok di Garut. Pas pulang ke rumah kata Abah, ini mau mondok apa mau ngontrak katanya. Jadi kita Masya Allah dididik luar biasa, dan gak pernah anak mendapatkan yang namanya duit, gak pernah, kecuali kalau waktu saya di pesantren. Di pesantren kitab dikasih, duit dikasih, semua dikasih. Tapi kalau di rumah, aduh, kita udah makan minta duit, kata Abah kan tadi udah makan, banyak minta duit jangan. Gak pernah kita dapatkan duit. Waktu saya mondok dikasih sama Abah selama waktu pesantren sebulan berapa? 70.000, gak boleh kurang, gak boleh lebih. Masya Allah, saya kalau siang udah lapar, nangis, sambil ngapal kitab nangis. Udah gitu saya ngadu ke Abah, udah ngadu dalam hati, ya Allah ini kok Abah ngasih 70.000. Kita disuratin lagi, hidup itu bukan dengan dunia, tapi dengan ilmu dan adab, kata Abah. Pas saya lagi nangis, tiba-tiba datang, orang kampung, ibu-ibu bawa nasi kuning, nih buat ente, katanya ada aja. Lagi lapar, ngapalin kitab, lagi pesantren, duit kita biaya 70.000 habis, dikasih nasi kuning, banyak banget. Udah gitu saya lagi sendiri, udah makan sendiri, udah kenyang, buat ntar, nggak dikasih ke orang. Kenapa? Saking laparnya kita dulu masih pesantren. Inilah didikan orang tua. Dan kalau saya nulis di pesantren, nulis ke Abah pakai bahasa, harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Sunda nggak boleh. Harus nulis nata, itu ditulis pakai huruf nun, salah berarti tak jadi nun, berarti titiknya kurang 1. Anak nggak dikasih uang, nggak dikasih uang saku selama 1 bulan. Kata Abah apa? Ini anak nggak bener, katanya mondoknya nggak bener. Datang ke rumah kayak di Arab Saudi ngomong pakai bahasa Arab. Kalau ngomong pakai bahasa Sunda, kata Abah apa? Anak nggak ngerti omongan ini, maaf ham, katanya. Luar biasa didikannya, Masya Allah. Inilah didikan orang-orang tua dulu. Makanya sampai saya bisa berdiri di ini tempat, bisa melanjutkan silaturahmi ke antum-antum, kepada ibu-ibu, bapak-bapak, berkah didikan siapa? Berkah didikan saya punya orang tua, yaitu Abah Habib Alwi. Mudah-mudahan Abah Habib Alwi, Haji Asikin, Haji Tatang, keluarga Garut, semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kira-kira ya ceramah ke hartos apa hento ya? Jelas apa hento ya? Teruskan apa hento? Insya Allah ya ceramah lamun ka setengah 4 kuat kene apa henteu ya? Kuat kene apa henteu? Ada yang bilang Bib gak usah lama-lama, perut udah lapar katanya ya. Ya. Kalau ceramah di Bogor 1 jam atau 1 jam setengah, paling lama kita 2 jam. Kalau enggak, kalau ceramah kita di Bogor paling lama kalau lagi malas paling seperempat jam. Kalau enggak setengah jam. Kadang-kadang orang sebelum anak ceramah bilang dulu, Bib kalau ceramah ulah sakedeung teuing. Kenapa emang? Jangan terlalu sebentar. Kenapa emang? Sayang Bib katanya. Ini panitia udah cari modal kemana-mana, taunya ceramahnya sebentar. Kesian Bib katanya. Kurang ajar ente, kata anak. Ente nyuruh anak untuk ceramah, ini untuk ngobrol terus-terusan. Padahal yang namanya ilmu, mau panjang mau pondok, yang penting manfaat. Manfaat itulah namanya ilmu. Terus ibu-ibu, bapak-bapak, dalam berkesempatan ini kita ngumpul dalam keadaan mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita minta sama Allah, mudah-mudahan Indonesia biar aman sentosa, amin. Mudah-mudahan pemerintahnya biar tambah soleh, tambah lurus, amin. Dan kita minta semoga Habib Rizik yang ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semoga dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya Allah ya Rabbal. Soalnya apa? Orang seperti Habib Rizik harus ada, dan orang seperti Habib Lutfi harus ada. Kalau Habib Lutfi dengan kelembutannya, Habib Rizik dengan ketegasannya. Tegas sama lembut ini tidak bisa dipisahkan. Orang lembut seperti Habib Lutfi atau Habib Mundir itu lembut, atau Habib Jindan lembut ceramahnya. Tapi orang tegas harus ada. Lembut seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tegas seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Islam tidak ada orang lembut seperti Sayyidina Abu Bakar, atau tidak ada orang tegas seperti Sayyidina Umar, maka Islam bakal dihinakan oleh orang lain. Lembut dalam bahasa Arab namanya jamaliyah, sifat keindahan Allah.
Dan kalau tegas dalam bahasa Arab namanya jalaliyah. Apa jalaliyah? Sifat ketegasan Allah. Jadi tegas dipegang sama Habib Rizik. Kalau jamal, kelembutan, kecantikan dipegang seperti Habib Muntir atau Habib Lutfi dengan kelembutan. Dua-duanya tidak boleh dipisahkan. Makanya kalau misalkan ada orang ngomong, wah ini Habib Rizik ceramahnya terlalu berlebihan, atau provokasi, ini Habib Rizik bahaya, nggak boleh. Orang ngomong seperti ini berarti ini orang tidak mengetahui tentang ilmu siasat atau tentang akhlak dan adabnya para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Contoh ibu-ibu, bapak-bapak. Dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau ada orang Arab menghina, Sayyidina Abu Bakar cuma senyum aja. Itu Sayyidina Abu Bakar dengan kelembutan. Tapi kalau Sayyidina Umar, kalau jalan sama Rasulullah SAW, ada orang Arab kampung, dia megang sorban digini-ginikan. Udah gitu itu sorbannya dikena leherkan Nabi Muhammad SAW, dikubet, lamun cek orang suratnya mah dikubet, dikaitkan, udah gitu kena leher Rasulullah, ditarik, seret. Kalau Sayyidina Abu Bakar senyum atau ngomong, kata Sayyidina Abu Bakar apa? Ataktuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah? Apakah engkau mau bunuh seorang lelaki yang telah mengatakan Tuhanku adalah Allah? Itu kelembutan Sayyidina Abu Bakar cuma ngomong. Udah, nggak lebih dari situ. Tapi kalau Sayyidina Umar, Rasulullah kalau lagi jalan, tiba-tiba ada orang Arab, dia dengan apa? Dengan mengaitkan dia punya sorban ke leher Rasulullah, ditarik, maka membekas leher Rasulullah, maka Sayyidina Umar jawabannya lain lagi. Mengeluarkan pedang Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Da'ni ya Rasulullah adrib unuqahu bis-sayf. Ya Rasulullah, biarkan nih orang anak tebas ini lehernya dengan ini pedang. Dua-dua ini sahabat, dua-duanya orang Islam, sahabat Rasulullah orang hebat, tapi karakternya beda-beda. Sayyidina Abu Bakar dengan kelembutan, Sayyidina Umar dengan ketegasan. Dua-duanya adalah sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira jelas apa kagak kira-kira nih? Jelas apa kagak nih? Jadi kalau misalkan Habib Rizik tegas, biarkan, enggak apa-apa. Habib Jindan biarkan. Yang nggak bagus yang mana? Yang nggak bagus itu yang tidak mendukung Habib Rizik, yang tidak mendukung Habib Jindan, yang tidak mendukung Habib Lutfi. Itu etak karena jelema anu gelo gitu kadang-kadang. Anu gak waras. Kenapa? Karena dua-duanya keluar daripada rel dan jalurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan mereka dengan dakwahnya masing-masing. Habib Mahdi tegas teuing henteu, lembut teuing henteu. Lumayanlah. Kenapa kalau Habib Mahdi ceramah seperti ini ada ngangkat-ngangkat suaranya dikit, biar yang dengar supaya kagak ngantuk. Soalnya lamun leles-leles teh ke tararuluh. Bener apa henteu ya? Kita jadi hayang harare esting ceramahnya jadi ngajakan hes ieu ya mah. Kebetulan saya sudah 3 hari tidak bisa tidur. Pasti majelis, alhamdulillah saya dengar Habib Mahdi ceramah 2 jam. Dari awal sampai akhir saya cuma tidur. Kenapa bisa tidur? Karena saya dengar dari awal sampai akhir apa? Habib Mahdi ceramahna leles teuing. Leles teuing ulah, tegas teuing ulah, galak teuing ulah, pertengahan. Apa kata Rasulullah SAW? Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya urusan adalah pertengahan-pertengahan saja. Ibu-ibu, bapak-bapak, dulu ada Habib namanya Habib Soleh Tanggul. Kalau ibu-ibu lihat di artikel para wali atau di sejarah para wali, biografi para wali, ada namanya Habib Soleh Tanggul. Ini Habib Soleh Tanggul ini keramatnya banyak. Beliau dekat dengan Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang. Di sini Kuitang jauh apa dekat dari ini? Dekat apa kagak nih? Habib Ali Kuitang itu wali besar. Dan temannya Habib Ali Kuitang namanya Habib Soleh Tanggul. Habib Ali Kuitang lagi ngadain maulid. Tiba-tiba turun hujan. Maka kata Habib Ali Kuitang, Habib Soleh Tanggul, ini hujan katanya. Kata Habib Soleh Tanggul, udah Habib nggak usah takut. Hujan, geser katanya, geser sono. Habib Ali Kuitang mengadain maulid. Itu ibu-ibu hujan, anu tadinya arek ke rumahnya Habib Ali Kuitang jadi belok, mengkoa. Belok kemana? Belok ke sono. Kalau di atas pas turun, cuman kalau udah deket genteng pindah ke kampung orang waktu hujan. Kata Habib Ali Kuitang apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Habib Soleh Tanggul waliullah. Maka Habib Soleh Tanggul bilang lagi, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Habib Ali Kuitang waliyu. Dua-duanya wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Habib Soleh Tanggul ini apa keramatnya? Di antara karomah Habib Soleh Tanggul, ada orang kalau tiap hari suka nganterin makanan ke Habib Soleh Tanggul. Kalau nganterin makanan, maka orang setiap kali nganterin makanan pasti di jalan dibegal. Orangnya dihajar, makanannya diambil yang merampok. Datang ke Habib Soleh Tanggul nangis. 1 hari begitu, 2 hari begitu, 3 hari begitu. Datang Habib Soleh Tanggul, gak pernah sampai itu makanan karena dirampok dan dianya nangis. Kata Habib Soleh Tanggul, kenapa ente datang ke rumah anak suka nangis? Kata orang, ya Habib, bagaimana anak gak nangis katanya? Anak datang ke rumah antum,
Pas di tengah jalan anak dibegal. Jadi gimana anak gak nangis dan makanan anak Bib katanya suka dibegal sama orang. Kata Habib Soleh Tanggul, mau nggak katanya kalau ente anak kasih doa. Kalau ente baca ini doa, maka ente bakal bisa ilmu karate atau ilmu silat dengan sendirinya otodidak laduni. Akhirnya nih orang mau Bib katanya, ya udah baca. Ikutin ibu-ibu kalau anak kasih ini doa dari Habib Soleh Tanggul nih, ibu-ibu kalau baca ini nanti bakal bisa jadi ilmu bela diri sendiri walau tanpa latihan. Mau apa kagak nih ibu-ibu nih? Hayang apa mu? Hayang tuturkan doa hayo. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Apa itu apa namanya? Apa kagak nih? Ayo ulangi lagi. Allahumma. Diulang lagi ke apa? Inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Doa nama gambaran itu. Oh, saya tak mampu. Akhirnya nih orang pas datang Soleh Tanggul dia bilang, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Lagi bawa makanan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Diamalin ini doa nih, amali orang nih. Pas dia ketemu rampok, wah, rebutan tuh makanan tuh. Langsung dia keluar karate, silat, taekwondo, apalagi. Pokoknya semua ilmu kumpul, jurus-jurus keluar. Akhirnya rampoknya kalah. Dia pas datang ke Habib Soleh Tanggul bawa makanan, tawa. Kata Habib Soleh, tumben ini sekarang ketawa, biasanya nangis katanya. Dan itu tumben biasanya nggak bawa makanan kok, bawa makanan. Rampok alhamdulillah kalah Bib. Sekarang makanan anda bawa ke antum. Apa khasiatnya kata Habib Soleh Tanggul? Kan antum mengajarin doa. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Kalah semuanya tuh maling. Ternyata ibu-ibu emang Habib Soleh Tanggul ini waliullah, orang besar. Bahkan fotonya beliau itu luar biasa. Ini bukan garang-garang, cuman kalau kita ceritakan kepada orang-orang yang di luar yang suka pakai rasio, pakai logika, maka mereka bakal mengatakan Habib Mahdi musyrik, Habib Mahdi kafir, Habib Mahdi ahli bid'ah. Fotonya Habib Soleh Tanggul ada maling TV di rumah orang. Kebetulan di tengah akhir pintunya ada foto Habib Soleh Tanggul. Pas dia bawa TV mau keluar, itu foto keluar tangan, nempeleng, nampar itu maling, nampar. Itu Habib Soleh Tanggul. Emang kalau para aulia ada keanehan sudah. Dari dirinya dan dari mereka, dari fotonya sudah lain lagi udah. Kalau para wali sudah kita nggak usah, apa iya Bib, apa masa iya, nggak usah. Pokoknya kalau kita percaya sama keramat, insya Allah kita bakal dapat berkah dari walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, itulah kehebatan daripada Habib Soleh Tanggul. Kenapa bisa begini? Karena beliau katanya dari kecil sampai beliau tua sampai wafat gak pernah maksiat sama Allah. Itu Habib Soleh Tanggul. Makanya Habib Soleh Tanggul pas lagi ngajar majlis, ibu-ibu bapak-bapak lari ke kanan cari kamar mandi, nggak kuat. Mau ngajar majlis nih, lari ke kiri, ada sebelah ibu-ibu, nggak kuat. Tahu-tahu lari-lari Habib Soleh Tanggul, dan di majlis tersebut sampai yang namanya sarungnya melorot. Sampai pusarnya kelihatan, pusarnya. Kata Habib Soleh Tanggul, ibu-ibu bapak-bapak ngelihat nggak urat saya? Kata ibu-ibu Bib, anak ngelihat urat antum. Katanya apa? Ibu-ibu bapak-bapak dan pemuda-pemudi yang tadi ngelihat urat saya nggak bakal meninggal kecuali sebelum meninggal berangkat haji dulu semuanya katanya. Cuma ngelihat uratnya doang. Itu semua sebelum meninggal yang di majlis tersebut berangkat haji semuanya. Berkahnya apa? Berkah ngelihat urat. Tapi jangan sengaja ngelihat urat. Hukumnya ngelihat urat, hukumnya haram. Cuma ngelihat urat wali, langsung Allah angkat ke derajat orang yang hadir semuanya. Oh kalau gitu Bib, Anda juga pengen Bib, apa namanya? Lagi itu mah, ini Habib Soleh Tanggul. Pelorotin aja punya Habib, enak aja. Enggak sengaja, itu mah Habib Soleh Tanggul. Dan Habib Soleh Tanggul juga ngamalin ini wirid dari Habib Soleh Tanggul. Kalau antum ziarah ke Habib Husin luar Batang, apa doanya? Nih doanya nih, ya Allah ya Kudus. Ayo ikutin, ya Allah ya Kudus. Sahil lana bil fulus. Kertas hijau alus-alus. Ikutin. Kertas hijau alus-alus. Bibarakatil Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus. Ini baca kalau nanti ziarah Habib Husain luar Batang. Udah Habib Soleh Tanggul ini ziarah apa? Ini hadiah apa namanya? Ini salam dari Habib Soleh Tanggul, bilang aja gitu. Ini bait harus Anda baca di tempat antum. Orang-orang yang ziarah Habib Husain luar Batang baca ini bait, insya Allah dia pulang nanti berkahnya, hasilnya berkah Nabi Muhammad, berkah para aulia, nanti duitnya bakal banyak. Amin atuh. Hayang mung bukan itu bah, hayang mung.
Kalau duit banyak nih, misalkan Arifan punya duitnya banyak, ini bisa jadi 4 kali lipat di TK, bener nggak nih? Lukman bisa, Hilman bisa pada bangun kalau banyak. Pengen apa enggak nih? Pengen. Habib Mahdi pengen apa enggak? Atau betul tuh. Maknya orangnya hayang. Nah, jadi itu amalin tuh doa. Apalah apa enggak nih ibu-ibu nih? Ya Allah ya Kudus, sahil lana bil fulus. Kertas hijau alus-alus. Bimpan harusnya kertas merah, Bimpo kertas hijau, jangan diganti. Itu wali itu. Udah, itu rutin aja udah. Baik, kertas hijau alus-alus. Nanti dalam hati apa? Ya Allah, kertas merah ya Allah. Jangan kertas hijau. Ya Allah, kertas merah ya Allah. Gitu ya. Karena yang dianggap itu udah itu lafaz dari wali gak boleh diganti. Yang penting ya Allah, merah ya Allah merah. Kalau enggak euro ya Allah yang ada putih-putihnya ya Allah. Bukan dolar lagi euro. Terus kertas hijau alus-alus. Bibarkatil Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Idrus. Nah, nanti antum, ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau bisa sempatkan ziarah ke Habib Ali Kuitang, Habib Abdurrahman Cikini, Kampung Bandan, Tanjung Priuk, Habib Hussein Luar Batang. Jangan di rumah terus, ziarah sekeluarga atau 2 mobil, 3 mobil, kagak apa-apa. Kan Bib sekarang lagi corona, cari waktu yang nggak bakal diperiksa sama orang. Ya, mau semobil, 2 mobil, rombongan ini daripada Ika ini, rombongan kalian usahakan. Ada Habib Ali Kuitang, ada makam Habib Abdurrahman Cikini, ada Habib Husin Luar Batang, ada Tanjung Priuk. Itu orang-orang besar. Apakah boleh Bim ziarah sama wali? Udah, nggak usah nanyakan, hadisnya sudah jelas. Mutawatir hadisnya banyak sekali tentang fadilah orang yang ziarah kepada walinya Allah Subhanahu wa taala. Mana Bim hadisnya? Hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu kata Rasulullah, saya larang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang ziarahlah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena sungguhnya ziarah ke kuburan bakal mengingatkan kalian kepada alam akhirat. Apalagi ziarah kepada orang-orang soleh. Ini hadis kalau nggak salah riwayatnya Imam Ahmad. Udah, nggak usah didengarkan orang-orang yang mengharapkan ziarah para walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda lihat, Anda tadi ceramah dari mulai 2:30 lebih dikit, dan sekarang udah 4:30, 4:30 ini teh. Jadi saking udah lemesnya, udah pegel saya punya bitis, dan saya juga tidur tadi 2:30, bangun saya 3:30, jadi sudah nggak kuat, ini pengen duduk lagi. Alhamdulillah pas datang saya ke ini tempat langsung disambut, dikasih makanan. Coba takbir kalau bareng-bareng, takbir. Semuanya sama ibu-ibunya semuanya kalau takbir. Wah, Habib Mahdi politik nih takbir nih. Takbir bukan perintah dari pemerintah, bukan milik ormas, bukan milik siapa, tapi milik umat Islam. Kata ulama yang menyebutkan takbir 1 kali, maka bakal dapat korma nanti di akhirat 1 pohon korma. Amin. Takbirnya 2 kali 2 korma. Takbirnya 3 kali berarti berapa korma? 3 kali. Kalau takbirnya 4 kali berarti berapa korma? Dan kalau takbirnya semangat, maka kormanya juga bakal tumbuhnya gede di surganya dan buahnya lebat. Tapi kalau takbirnya Allahu Akbar, nah itu takbir kayak orang sedih gitu tuh. Nah, coba ya semuanya takbir. Itu namanya pasukan Nabi Muhammad SAW. Kebetulan sudah ada pas halallahu wa iyyakum ajmain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.